Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rehandra Farabi dengan NIM 120221082. Di sini saya mengikuti salah satu program yaitu Urap Researchship dari Bapak Dr. Sinung Swakanto ST dan MT. Nah, di sini topik yang kami angkat yaitu adalah pengembangan sistem navigasi kereta api berbasis GPS dan IoT untuk membantu meningkatkan awareness dari masinis. Oke, untuk selanjutnya yaitu topik Web Research. Nah, kejadian tabrakan kereta api yang terjadi di Cicalengka, Bandung pada awal tahun 2024 atau tanggal 5 Januari 2024 sangat mengejutkan karena telah membuat meninggal 4 orang, beberapa luka berat dan luka ringan serta rusaknya loko dan gerbong kereta. Oleh karena itu, sistem navigasi berbasis GPS pada kereta api memungkinkan setiap kereta yang dilengkapi GPS tracker untuk mengirimkan data posisinya secara real time ke server pusat. Data tersebut kemudian diproses dan dikirimkan kembali ke masing-masing kereta sehingga setiap kereta dapat mengetahui posisi kereta lain di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi operasional serta pengelolaan lalu lintas kereta api secara lebih terintegrasi dan modern. Nah, di sini ada metode penyelesaian masalah. Nah, metode yang kami gunakan yaitu design thinking. Nah, design thinking itu merupakan suatu metode pencarian solusi yang melibatkan manusia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, pada penelitian ini kami hanya menggunakan tahap ideate hingga implement. Nah, adapun penjelasan dari tahap-tahap berikut. Nah, yang pertama itu ada tahap ideate yang outputnya berupa perwarupa fase awal, lalu ada tahap prototyping yaitu luarannya ada prototype. Nah, lalu ada tes atau tahap tes itu adalah luarannya itu pengujian awal untuk perwarupa dan publikasi terkait desain awal sistem. Nah, lalu ada tahap implement. Nah, tahap implement ini luarannya yaitu produksi secara skala terbatas. Nah, lalu yang terakhir ada finalisasi dan publikasi. Nah, di sini luarannya itu ada haki dan publikasi terkait hasil implementasi. Nah, berikut merupakan penjelasan terkait teknologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem navigasi dari kereta api. Yang pertama itu ada YEI Framework. Nah, YEI Framework ini digunakan untuk menampilkan dashboard dari sistem navigasi kereta api dan mengolah data terkait kereta api. Nah, lalu ada GPS. Nah, GPS ini digunakan untuk menentukan data koordinat dari kereta api yang sedang bergerak. Nah, lalu ada Python. Nah, Python ini digunakan untuk mengintegrasikan GPS ke YEI Framework agar kereta di sistem dapat bergerak. Nah, lalu ada Blender. Nah, Blender ini digunakan untuk membuat desain 3D dari kereta dan stasiun yang nantinya akan diimplementasikan di dalam dashboard. Lalu ada 3JS. Nah, 3JS ini adalah library dari JavaScript yang digunakan untuk menampilkan desain 3D yang sudah dibuat ke dalam dashboard sistem navigasi kereta api. Nah, adapun teori penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama ada YEI Framework. Nah, YEI ini merupakan framework berbasis PHP yang dirancang untuk membangun aplikasi web berskala besar dengan komponen yang dapat digunakan kembali. Framework ini mendukung pola desain MVC atau model view controller dan terkenal akan kecepatan pengembangan, efisiensi serta mekanisme caching yang unggul. Lalu ada GPS. GPS ini ada teknologi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi dan waktu dengan presisi di permukaan bumi. Lalu selanjutnya tuh ada IoT. Nah, IoT ini atau kepanjangannya dari Internet of Things merupakan teknologi yang mengintegrasikan perangkat fisik dan digital melalui jaringan internet yang memungkinkan perangkat-perangkat tersebut saling berkomunikasi dan berinteraksi. IoT memanfaatkan teknologi seperti sensor, RFID, komputasi awan atau middleware untuk memproses dan berbagi data secara waktu nyata. Nah, lalu selanjutnya ada navigasi transportasi. Dan navigasi transportasi merupakan sebuah proses untuk menentukan jalur atau rute terbaik dalam jaringan transportasi untuk mencapai lokasi tujuan. Baik, di sini ada praktik penyelesaian masalah. Nah, praktik penyelesaian masalah ini sesuai dengan pendekatan yang telah ditentukan yaitu design thinking. Nah, di sini ada ideate atau tahap ideate itu kita melakukan brainstorming untuk mengumpulkan ide untuk menyusun latar belakang penelitian. Nah, lalu ada body storming. Nah, body storming itu
mengobservasi langsung untuk memahami situasi dari perspektif pengguna. Lalu ada konseptualisasi, yaitu menyusun dan memfinalisasi PBI sebagai kerangka solusi. Nah, dapat dilihat di sini kita telah menentukan 19 dari produk backlog. Nah, dari 19 itu kita saring. Nah, saring menjadi 12 produk backlog yang kita kembangkan. Nah, yang 12 ini dapat dilihat pada gambar yang berwarna hijau di bawah. Oke. Selanjutnya itu ada prototyping. Nah, prototyping ini adalah kita menentukan software. Nah, software ini mengembangkan UI UX, front end, pengembangan kode berdasarkan produk backlog item, dan 3D modeling. Lalu ada hardware. Nah, hardware ini kita merancang 2 prototype dengan mengatur dokumentasi kebutuhan, melakukan penerimaan barang dan perakitan dari hardware itu sendiri. Nah, lalu integrasi, kita melakukan instalasi software pada hardware untuk memastikan integrasi berjalan sesuai rencana. Nah, lalu kita ada testing. Nah, testing ini kita untuk menguji akurasi dan kemampuan sistem berjalan di lingkungan operasional nyata. Nah, di sini kita melakukan 2 pengujian. Yang pertama ada di mobil dan di kereta. Nah, yang di mobil itu kita memiliki 2 skenario, yaitu lokasi jauh dari stasiun untuk menguji perubahan GPS dan mendekati beberapa stasiun di Bandung. Lalu selanjutnya itu tes di kereta. Nah, tes di kereta ini kita memiliki 2 skenario, yaitu yang pertama ada rute Bandung Padalarang untuk menggunakan laptop untuk menguji software yang telah dikembangkan. Lalu menggunakan device sistem navigasi kereta api untuk pengujian langsung. Nah, berikut merupakan analisa hasil testing. Nah, analisis hasil testing ini menunjukkan bahwa setelah membandingkan log GPS sistem navigasi dengan log GPS di smartphone, nah perbedaannya tidak signifikan dan hasilnya sudah sesuai dengan ekspektasi. Nah, bisa dilihat di sini yang warna kuning itu merupakan grafik dari hasil kecepatan yang dihasilkan oleh dashboard sistem navigasi kereta api, dan yang warna biru dan warna merah itu adalah aplikasi pembanding yang terdapat di handphone penguji. Nah, di sini bisa dilihat dari perbandingan grafik tidak jauh berbeda hasil kecepatan yang dihasilkan oleh ketiganya. Oke, selanjutnya itu kita akan ke tahap selanjutnya, itu ada tahap implementasi. Nah, setelah kita melakukan melakukan testing dan nyatakan aman, nah selanjutnya kita akan merancang 2 produk implementasi. Kegiatan ini mencakup proses pengadaan barang, penerimaan barang, perakitan komponen, hingga integrasi sistem untuk memastikan produk siap digunakan sesuai kebutuhan operasional. Lalu tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu ada finalisasi. Nah, finalisasi ini kita melakukan pendaftaran haki, yaitu kita mendaftarkan haki desain industri dan haki software. Nah, lalu selanjutnya kita penyusunan laporan penelitian, kita membuat dan melaporkan hasil akhir ke sistem Kedareka dan PPM. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada monitoring dan evaluasi final. Nah, di sini kita menghadiri kegiatan MONEF atau monitoring dan evaluasi akhir untuk melaporkan hasil akhir proyek secara keseluruhan kepada PPM universitas. Nah, lalu di sini adalah produknya atau produk hasil. Nah, hasil dari pengembangan solusi dari permasalahan yang ada berupa desain industri dan aplikasi program yang disebut Navtrain yang akan dijelaskan nanti. Nah, nantinya akan dipasang di dalam kereta, lebih tepatnya di lokomotif dari kereta atau kokpit dari masinis. Oke, lalu ini selanjutnya itu ada desain industri yang dihasilkan berupa perangkat yang dirakit menjadi satu kesatuan yang terdiri atas mini PC, GPS, modem, speaker, monitor, dan lain-lain. Nah, perangkat ini nantinya akan mengambil data dan mengirim data ke aplikasi sehingga bisa menampilkan informasi secara real time. Oke, nah ini merupakan aplikasi program yang dihasilkan berupa sebuah aplikasi yang menampilkan informasi-informasi penting seperti lintasan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, kecepatan kereta, posisi kereta, kereta terdekat, safety brake, TCPA, dan peringatan bagi masinis. Dan itu aplikasi ini diatur untuk melakukan auto start sehingga tidak perlu melakukan konfigurasi secara manual. Nah, aplikasi ini kita namain yaitu Navtrain. Oke, nah berikut merupakan informasi-informasi yang
akan disampaikan kepada masinis pada dashboard navigasi kereta api. Yang pertama itu ada approaching. Nah, di approaching ini kita menampilkan informasi mengenai kereta lain yang sedang mendekat. Lalu ada speed. Nah, di sini speed itu menunjukkan kecepatan kereta yang dinaiki dalam stasiun maksud saya dalam satuan kilometer per jam. Lalu ada dimensi peta. Nah, dimensi peta ini untuk menampilkan opsi kepada pengguna untuk memilih tampilan peta dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Lalu selanjutnya ada informasi terkait kode kereta api. Nah, kode kereta api ini menampilkan kode kereta api yang dinaiki. Nah, lalu selanjutnya ada next destination. Nah, destination ini untuk menampilkan stasiun berikutnya yang akan dituju oleh kereta beserta dengan jarak kereta api ke stasiun tersebut. Nah, lalu ada leaving. Nah, leaving ini menampilkan stasiun kereta api sebelumnya yang ditinggalkan oleh kereta. Lalu ada TCPA atau kepanjangan dari time to closest point of approach. Nah, ini menunjukkan waktu yang tersisa hingga kereta yang dinaiki mencapai titik terdekat dengan kereta lain. Lalu selanjutnya ada safety brake. Nah, safety brake ini untuk menampilkan informasi mengenai waktu yang tersisa untuk pengereman darurat yang diperlukan jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Lalu ada warning. Nah, warning ini menampilkan peringatan terkait lintasan yang rawan dan perlu diwaspadai. Lalu selanjutnya itu ada peta navigasi kereta api. Nah, ini untuk menyajikan tampilan visual peta jalur kereta api yang sedang dilalui, termasuk posisi kereta saat ini, kereta lain yang berada di jalur yang sama, serta stasiun-stasiun yang ada di sekitar kereta. Nah, lalu ada navigasi bar aplikasi. Nah, ini informasi ini berguna untuk bagian pada aplikasi yang membantu untuk berpindah ke menu aplikasi lain. Nah, lalu ada profil untuk menampilkan informasi profil yang sedang login ke aplikasi. Oke, selanjutnya itu ada luaran. Nah, di sini ada luaran haki desain industri dan formulir permohonan pendaftaran desain industri. Nah, di kiri itu ada sertifikatnya dan di kanan itu ada formulir ya. Baik, berikut presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.